tiba-tiba tergerak bantu masjid dengan nominal yang menurut saya itu mungkin bagi dokter itu biasa aja lah, sering bantu-bantu segitu, tapi bagi saya itu angka yang di luar estimasi pikiran saya. Dan saya bilang, wah, orang-orang saya pikir nyumbang 2 halaman pertama aja ya, itu bagi saya sudah luar biasa banget. Tahu-tahu dokter tambah lagi 20 halaman. Gimana tuh? Apa desakan apa tuh? Tolong dok. Ya, satu nggak ada desakan. Yang pertama, saya jawab karena saya mampu. Ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu maha baik. Jadi Allah itu Tuhannya seluruh manusia. Ya, Tuhannya siapa saja, apapun agamanya, Tuhan itu Allah. Suka atau tidak suka, karena di Indonesia pun kita harus percaya itu Tuhan itu yang Maha Esa. Jadi berarti Tuhan bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5. Tuhan itu satu saja. Nah, jadi siapapun hambanya yang berbuat baik, apapun agamanya, Allah pasti akan ganti. Tapi dalam iman kami ya dok, ini ilmu ya. Kalau guru saya katakan, semua kebaikan non muslim Allah akan ganti di dunia semuanya, di dunia semuanya. Dan semua kesalahan orang Islam Allah akan balas di dunia. Maka dokter jangan heran melihat orang Islam, tempat yang majority Islam banyak gempa bumi, banjir datang semua. Karena kalau orang Islam dia bermaksiat, dia bikin masalah, Allah gak suka. Ya, karena kalian kan, kita sebetulnya kalau mengaku beriman dok, ketika satu orang yang muslim ya, ketika kalian mengatakan I'm Muslim, aku orang Islam, aku orang beriman, detik itu juga Allah telah membeli harta diri kita dengan surga. Dan dunia ini memang jadikan surganya untuk orang-orang non muslim. Maka jangan heran yang megang ekonomi, megang semuanya itu jarang orang Islam. Ada seberapa orang Islam. Nah, jadi kalau ada siapapun agamanya yang berbuat kebaikan, pasti diganti di dunia. Jadi tidak memandang siapa agama. Tidak, di dunia diganti semua. Cuman mohon maaf, kalau keyakinan saya orang Islam, ketika orang dia meninggal dalam keadaan bukan Islam, kebaikannya wallahu alam di akhirat Allah akan terima atau tidak. Itu yakin iman ya dok. Iman itu nggak boleh bercampur-campur. Kita tetap saling mencintai, menghormati, tapi urusan akidah itu namanya harus yakin. Iman saya nggak bisa diganti. Saya yakin Allah itu satu, Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha memberi rezeki. Saya yakin yang berkuasa hanya Allah, tidak bisa diganggu-gugat. Ya, saya yakin Nabi Muhammad is the last messenger of Allah. Tapi urusan saya bersahabat dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, dengan orang Buddha, dengan itu jangan kau usik-usik. Karena saya tidak akan pernah mengusik agamamu, tak akan pernah menghina agama siapapun juga. Kalau kita dialog, boleh dialog. You talk 5 minutes, I talk 5 minutes. If you like, you follow me. If I like, I follow you. If you don't like, you go your way, I go my way. Tapi saya senang loh dengan Ustadz dari saya itu justru mendapatkan gambaran Islam yang lebih luas. Ternyata kalau mendapatkan ilmu Islam mungkin dari ahlinya, dari yang benar-benar menjalankan Islam, bagus. Karena kan di sisi non muslim pasti punya pandangan yang negatif tentang Islam kan, kayak gitu punya kan. Betul. Tapi justru dengan ketemu teman-teman saya waktu saya kuliah di negeri. Bayangin, saya Safrius SD, Safrius SMP, Safrius SMA, Safrius pindah ke negeri tiba-tiba. Mungkin teman-teman muslim terkejut, iya 99% muslim tiba-tiba kan, sempat terkejut. Tiba-tiba ya ketemu dengan hijab kayak gitu punya kan, yang Safrius biasanya nggak pernah ketemu dengan hijab. Ternyata mereka lebih, mohon maaf, lebih baik daripada teman-teman saya menurut saya pada waktu saya sekolah dulu. Ternyata, tapi kan diceritakan kan seolah-olah Islam itu seperti apa ya. Begitu juga dengan yang saya lihat di luar sana kan, Islam itu seperti apa. Kan kita non muslim, soalnya kan kita punya kayak perkumpulan. Tapi setelah kenal dengan Ustadz Dery, berdiskusi, berdialog, dan bisa sharing ke masyarakat juga, ternyata kan Islam tuh indah sekali, bagus sekali. Kalau nggak indah dong, nggak mungkin semua agama hidup damai di sini. Oke. Dan itu jadi tujuan kedua saya, kenapa saya nyumbang, karena jujur karena saya pengen orang lain ikut nyumbang. Saya sebetulnya 1 tahun kampanye sekali. Kan harusnya lebih sakit. Kalau misalnya saya aja nyumbang, masa kalian nggak nyumbang? Saya tadi bilang nomor 1 tadi saya karena saya mampu. Emang yang muslim mampu nggak banyak? Yang kedua
kan bukan pemuka agama, maka saya contohkan diri saya aja lah ya. Saya ini dulu tidak bergaya hidup mewah karena saya ini hidupnya miskin, Pak. Miskin banget saya, miskin. Aku tahu loh. Sejak saya punya duit, lumayan kecil. iya. Ini Pak, saya nggak tahu kecil berapa ya. Sejak saya punya duit, saya itu ngomongin teman saya, dia ngomong, aku harus belajar menikmatin hidup. Habis itu saya menikmatin hidup saya. Dulu bayangin, duit saya banyak, tapi saya tinggal di hotel tuh bintang 3. Terus saya naik mobil tuh Innova kemana-mana, kemana-mana Innova. Rumah itu yang kecil aja, yang penting rekening banyak duit, gaya orang Cina lah gitu ya. Terus teman saya bilang, ngapain kau punya duit banyak? Duit bawa kuburan juga kagak, menikmatin hidup lah. Dulu saya nggak punya ajudan, habis itu saya punya ajudan, nginep ke hotel bintang 5, bukan hanya bintang 5, kadang-kadang saya pun ngambil kelasnya juga sudah bintang 5, naik kelas, upgrade kelas lagi kayak gitu ya. Mobil juga ini, karyawan melayanin saya, pokoknya saya itu tinggal sekarang ini, untung masih nyendokin sendiri aja makanan, tapi sudah disiapin semua ya kayak gitu ya kan. Artinya kan saya menikmati hidup, tapi ada satu yang berubah ketika saya bergaya hidup seperti itu ya, maka pasti ada kesombongan sedikit atau banyak. Ketika saya berlewat dengan orang lain kayak gitu ya, pasti akan saya berkata, siapa orang itu? Kan beda kelas dengan saya. Dalam hati saya pasti ya sedikit banyak itu adalah yang seperti itu Pak Ustadz. Tapi kan saya bukan pemuka agama ya. Tapi ketika kamu punya sebagai pemuka agama kan sebenarnya tidak layak untuk kita bermewah-mewahan. Ketika ada orang misalnya minta bantu tapi orang itu bajunya jelek, miskin kayak gitu punya, yang di sebelahnya sana atau di sebelah Pak Ustadz sana bajunya miskin, pembangunan Ustadz Dery tolong bantu saya, di sebelah sini saya bilang Pak Ustadz minta bantu saya. Seharusnya kan seorang pemuka agama kan bisa berdiri tegap. Dua-duanya adalah umat Tuhan yang harus saya kasihi. Betul. Ya kan, tapi yang karena dengan gaya yang tinggi tadi kan kotor ini, aku kan nggak level jadinya seperti itu. Bener ya Pak? Seperti itu ya? Itu manusiawi dok. Itu lumrah. Orang kalau naik mobil mewah, orang kalau habis tinggal stay di hotel bintang 5, baju branded, semua branded, itu otomatis akan ada rasa bangga dia. Otomatis itu manusiawi. Nah, nggak mungkin orang main air dia nggak basah. Nggak mungkin orang main api dia nggak terbakar, kecuali memang dia sakti, bukan? Umpama nih dokter udah hidup dengan bukan bintang 5 lagi, bintang 7 lah gitu kan, mobil udah semua ada, mobil terbaik, fasilitas terbaik, duitnya miliaran, tapi dokter tidak berubah hatinya. Itu seperti orang yang megang api tapi tidak terbakar. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Tapi itu langka dok. Tapi nggak bisa, menurut saya tidak, tetap sih. Saya masih yang lain, tapi sedikit banyak pasti ada perangai yang berubah Pak Ustadz. Nggak mungkin nggak. Karena menurut saya memang yang paling berbahaya di dunia ini, salah satu yang berbahaya di dunia ini, kalau menurut saya untuk laki-laki itu ada 2. Satu uang, satu lagi wanita. Apa wanita? Itu tapi dokter wanita kan? Saya uang. Saya dua-duanya pernah kena masalah semua. Uang itu membutakan. Ketika saya umur 30 tahun, ketika saya punya banyak duit, saya pernah melakukan kesalahan. Karena saya serakah, walaupun kesalahannya kecil, tapi saya belajar dari situ bahwa uang itu bukan segalanya. Dan kita hidup ini bukan untuk uang, meskipun memang uang hidup butuh uang. Uang itu keperluan, bukan maksud dong. Jadi awal daripada masalah manusia ini sebetulnya ketika manusia sudah menjadikan keperluan menjadi maksud. Makan ini keperluan, kita perlu makan minum, bukan maksud. Tapi ada orang 24 jam hanya pikirkan makan minum. Ada orang 24 jam hanya memikirkan pakaian, padahal pakaian kan keperluan. Sekarang dokter pakai baju berapa? Apa ini baju celana dokter di mana-mana sobek-sobek tadi. Kan? Meskipun punya celana 100 yang dipakai cuma 1 kan. Sekaya-kayanya orang, nah mungkin dia pakai baju 10 lapis. Oh ini di Amerika aku beli, ini di Australia ini enggak. Ataupun setiap jam ganti warna juga nggak mungkin. Jadi ada 5 keperluan ini ilmu nih ya, ini edukasi nih. 5 keperluan hidup manusia ini yang perlu ada: makan, minum, pakaian, kendaraan, perumahan, pernikahan. Ini keperluan. Keperluan hidup ini perlu ada. Kalau nggak ada susah kita. Maksudnya kalau nggak ada pun nggak masalah sebetulnya. Orang kalau mati kelaparan tidak akan mendatangkan murka Allah, ya Allah, Tuhan nggak akan marah. Dia mati kelaparan miskin nih, Allah nggak marah. Dia mati nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya pakaian, nggak punya istri, nggak punya suami, tidak masalah. Nah, 5 keperluan ini dok, sama seperti kita perlu tandas, toilet. Selesai urusan itu, cepat-cepat tunaikan maksud. Kalau mau ke pasar, pergilah ke pasar. Mau ke kantor, pergilah ke kantor.
Tapi ada orang yang 24 jam duduk dalam toilet tuh. Sepanjang hari hanya pikir makan minum, makan apa hari ini, makan di mana hari ini, makan siapa. Itu lebih ngeri lagi tuh, makan siapa. Makan siapa? Makan teman. Itu dong. Jadi sebenarnya susah ya jadi pemuka agama ya. Jadi sebetulnya justru jadi dai ya. Karena kan kita bukan cuma ngajarin tapi juga harus memberikan contoh. Iya. Gak bisa salah dong. Maka sekarang tuh saya membranding diri saya bukan pemuka agama, sumpah pakaian saya tuh pakaian seperti ini. Kenapa Pak? Karena nggak berani? Karena saya masih banyak kekurangan. Tapi bedanya kan tipis. Memang. Maka emang Pak Ustadz kalau nggak ngajarin kan juga harus kasih contoh juga. Iya, maksudnya kesalahan saya nggak terlalu parah. Saya bilang saya anak musik, saya anak metal. Ya. Oh ya, ngaku deh Pak Ustadz apa ini? Aku ini orang bodoh gitu, udah selesai gitu loh. Aku bukan ustadz, aku debu di sendalnya ulama. Jadi kalau salah pun, diri kan bukan ustadz. Tapi beliau menurut saya kreatif. Banyak orang lain berdakwah, mungkin meminta ya bagi kalian semuanya nggak ada yang salah sih menurut saya. Memberikan sumbangan untuk bangun masjid ini. Tapi beliau dengan cara yang lebih kreatif. Ya. Saya akan melukiskan sesuatu. Saya akan tuliskan nama seperti itu punya ya. Jadi itu kreatif karena lukisan itu nggak ada harganya coy. Itu. Saya ngelukis dengan beliau ngelukis walaupun lukisannya sama harganya berbeda. Jadi lukisan itu benar-benar presence tapi yang dilukis juga ayat Tuhan kayak gitu kan. Jadi itu kreatif banget. Tapi efeknya kayak gimana Pak? Setelah kemarin ada aku dicaci maki orang, dibilang aku jual lukisan lah, dibilang ini semua, difitnah. Tapi banyak ini banget. Dok, nih kabar gembira dokter kan masukkan nomor rekening masjid di podcast. Saya telepon masjid. Kan saya nggak ikut-ikut masalah uang nih teman-teman. Transfer itu bukan ke rekening saya. Direct ke masjid. It's not mine ya. Jadi kalau ke rekening masjid berarti itu masjid. Saya tanya, ada nggak efek dari viralnya Dr. Richard? Ini barusan nih, sebelum kesini saya telepon Pak Najib. Dia bilang ada transferan random 100.000, 50.000, 100 juta. Mantap. Random aja tuh luar biasa. Itu tanpa report tuh, nggak tahu siapa yang nggak tahu ya. Ya kalau yang ngasih tahu saya kan aku nyumbang kecil tapi jadi 100 juta. Gila, keren banget. Ya ini hebatnya. Berarti kontenku berfaedah. Tuhan berkatilah saya. Orang tanya sama saya itu, Dr. Richard, nyumbang masjid ya? Saya bilang, iya. Saya bilang dia nyari aman. Dia mau nyari aman main dua kaki dia tadi. Masih dibantu kerja dibantu. Kagak. Mana kagak. Aku bukan seperti itu punya. Demi Tuhan saya bilang. Dan kenapa dokter tiba-tiba tergerak bantu masjid dengan nominal yang menurut saya itu mungkin bagi dokter itu biasa aja lah, sering bantu-bantu segitu. Tapi bagi saya itu angka yang di luar estimasi pikiran saya kan. Saya bilang wah orang-orang saya pikir nyumbang 2 halaman pertama aja itu bagi saya itu udah luar biasa banget. Tahu-tahu dokter tambah lagi 20 halaman. Gimana tuh? Apa desakan apa tuh? Tolong dok. Nggak ada desakan. Yang pertama saya jawab karena saya mampu. Ya, gitu alhamdulillah. Dari dulu tuh setiap kali saya masih ingat, saya itu nggak banyak ingat doa-doa saya dengan Tuhan karena saya itu jarang berdoa sekarang. Tapi yang saya ingat pada waktu saya masih kecil 5 SD sampai SMP itu semua doa saya sama Pak Ustadz. Saya selalu berdoa ya Tuhan berikanlah saya kekuatan untuk menjadi corongmu. Jadi kayak jadi sesuatu ya untuk berkat Tuhan. Makanya saya seneng banget sebenarnya kalau misalnya ada Romo Santo Petrus telepon saya minta sumbangan, itu nggak ada cerita, pasti dibantu. Angkanya dia sebut aja berapa, pasti saya bantu. Kalau misalnya saya datang kemarin ke sekolahan saya juga sama, begitu datang ke sekolahan saya dia bilang ada 2 anak sekolah yang memang ke depan, dia bilang satu lulus kuliah, saya selesaikan. Allahu Akbar, Masya Allah, dok, antum luar biasa. Bukan masalah ini, bukan masalah apa saya Ustaz, karena itu spontan jawabannya karena saya mampu. Karena mampu. Karena Allah beri. Andai kata uang itu saya keluarkan pun dari rekening saya, itu pun bukan saya sombong, bukan kenapa, karena saya mampu. Dan saya percaya dengan saya bisa memberikan, pasti saya mendapatkan lebih. Itu suatu, makanya saya bilang berapa kali ngelipat saya bilang. Ya teman-teman ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu maha baik. Jadi Allah itu Tuhannya seluruh manusia. Ya, Tuhannya siapa saja, apapun agamanya, Tuhan itu Allah. Suka atau tidak suka. Karena di Indonesia pun kita harus percaya itu Tuhan Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi berarti Tuhan bukan 2,
bukan 3, bukan 4, bukan 5. Tuhan itu satu saja. Jadi siapapun hambanya yang berbuat baik, apapun agamanya, Allah pasti akan ganti. Tapi dalam iman kami, Dok, ini ilmu ya. Kalau guru saya katakan, semua kebaikan non-muslim Allah akan ganti di dunia semuanya. Di dunia semuanya. Dan semua kesalahan orang Islam Allah akan balas di dunia. Maka dokter jangan heran melihat orang Islam, tempat yang majoriti Islam banyak gempa bumi, banjir datang semua. Karena kalau orang Islam dia bermaksiat, dia bikin masalah, Allah gak suka. Ya, karena kalian kan, kita sebetulnya kalau mengaku beriman, Dok, ketika satu orang ini yang muslim ya, ketika kalian mengatakan I'm a Muslim, aku orang Islam, aku orang beriman, detik itu juga Allah telah membeli harta diri kita dengan surga. Maksudnya setiap orang Islam itu sudah dijanjikan surga. Dan dunia ini memang jadikan surganya untuk orang-orang non-muslim. Maka jangan heran yang megang ekonomi, megang semuanya itu jarang orang Islam. Ada beberapa orang Islam. Nah, jadi kalau ada siapapun agamanya yang berbuat kebaikan, pasti diganti di dunia. Jadi tidak memandang siapa agama. Tidak, di dunia diganti semua. Cuman mohon maaf, kalau keyakinan saya orang Islam, ketika orang dia meninggal dalam keadaan bukan Islam, kebaikannya wallahu alam di akhirat Allah akan terima atau tidak. Itu yakin iman ya, Dok. Iman itu nggak boleh bercampur-campur. Kita tetap saling mencintai, menghormati, tapi urusan akidah itu namanya harus yakin. Saya pernah tanya sama satu orang teman saya, pastor di Bali, Bang, saya bilang apa, saya mesti ingat nama Isau namanya, mesti ingat. Tolong jawab, waktu itu saya baru-baru hijrah, saya ini sangat ingin masuk surga ya, saya ini sangat mencintai Allah dan saya lihat abang juga mencintai Allah. Betul Ustaz? Tolong jawab, seandainya saya mati sebelum, bukan sebagai Kristen, bukan orang Nasrani, saya mati Islam, abang yakin gak aku masuk neraka? Saya tanya gitu, saya tanya sama dia, abang yakin gak aku ini bisa masuk surga tanpa jadi orang Islam, tanpa jadi orang Kristen? Dia gak jawab. Mungkin dia takut salah jawab, menjaga. Tapi waktu itu saya bilang, yang saya dengar di masjid ini, saya yakin semua orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, dia pasti masuk surga. Mungkin nanti berapa lama pun dia diazab karena dosanya banyak, even dosanya banyak, ujung-ujungnya akan masuk surga. Itu kalimat itulah yang super power yang membuat orang Islam itu confident masuk surga. Ya. Tapi kalau kayak gitu saya buat dosa aja, nanti terakhir saya ngomong itu pasti ya. Iya, ngomongin sekarang. Gak apa-apa, sebetulnya ini even satu kali. Satu kali dia pernah ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Meskipun di dunia dia nggak ngaku dia muslim. Tapi saya itu dosa itu masih enak, Ustaz. Nanti bisik-bisik, aku udah capek. Jadi kalau sudah kayak ini, jadi aku lebih bagus jujur dulu Bapak Ustaz. Jadi dok, waktu itu dia shock. Bang, saya bilang kalau saya, abang nih keyakinan saya, ini nggak boleh bercampur. Jadi kalau ada orang bilang semua agama sama, saya bilang no bro, agama nggak sama. Kalau semua agama sama, ayo masuk Islam. Dia bilang nggak mau. Berarti dia nggak mau, berarti nggak sama dong. Kalau sama ayo masuk Islam. Dia bilang, oh iya berarti ya. Jadi statement semua agama sama tuh, meskipun kita berbeda, kan ada lirik lagu yang putusnya, agamaku berbeda, agamaku tak sama. Itu saya ingat tuh lagu yang terkenal banget. Alasan lagu beliau. Bermusuhan. Nggak boleh alasan bermusuhan. Jadi dok, ada satu cerita. Maka saya yakin orang-orang yang pernah menyebut nama Allah ya, dokter juga sering menyebut nama Allah, insya Allah, masya Allah, astagfirullah, Allah. Kadang-kadang ya spontannya teman-teman saya, karena sering kan, lingkup saya kan banyak orang aku baru masuk assalamualaikum ya, saya lebih Islam daripada orang Islam gitu. Jadi saya berharap ya, semua orang yang pernah menyebut nama Allah nanti in the end akan masuk surga. Amin. Ya, karena saya kemarin baca kitab. Amin. Saya baca satu kitab di nama kitab Muntakab Hadis. Ada satu riwayat dari Rasulullah SAW, orang nanti akhirnya di akhirat ya, setelah hidup ini kan ada hereafter, akhirat. Itu setelah di ujung masa nanti, maka akan dikuncilah pintu neraka itu, di lock. Dan sebelum itu Allah perintahkan angel, malaikat penjaga neraka namanya Malik,
untuk mencari orang yang pernah menyebut nama Allah satu kali dalam hidupnya. Kata malaikat, sudah habis nih semua orang yang tak percaya sama engkau ya Allah, semua orang ini sudah tak percaya ada Tuhan, semua orang udah jahat-jahat semua nih. Terus kata Allah, angkat dia. Itu ada satu orang, mungkin di pojok neraka udah gosong dia kan, dia pernah menyebut namaku satu kali, ya Hanan ya Manan. Itu salah satu dari nama-nama Allah yang mulia. Angkat dia, masukkan dia ke surga. Jadi harapan saya dok ya, kepada semua teman-teman saya orang baik, Dr. Richard, semua yang sudah berbuat baik untuk masjid ya, Allah berikan jalan. Amin. Hidayah. Hidayah itu guidance. Guidance itu lighting, light, cahaya. Cahaya ini dok mesti ada dua, dari dalam, dari luar. Kalau dari dalam saja nggak bisa, dari luar saja nggak bisa. Dokter lihat matahari, cahaya terang. Tapi kalau orang menutup matanya, apa yang dia lihat? Nggak kelihatan juga. Ada orang membuka matanya tapi nggak ada cahaya di ruang gelap. Dia nggak ada. Dua-duanya. Dia harus ada dua cahaya. Dari dalam dan dari dalam dan dari luar. Ya makanya saya nggak heran berkali-kali saya bilang sama teman-teman, kalau ada orang keluar dari Islam, you go your way brother. Oke. Kalau ada orang masuk Islam, please come, welcome. Yang saya nggak suka tuh orang berdiri depan pintu. Oh, oke. Iya, orang Islam mengaku Islam, tapi dia bikin malu Islam, dia bikin citra Islam rusak. Ini yang saya bikin kemarin, makanya saya marah ketika ada orang membawa-bawa agama untuk perdukunan. Saya marah karena ini akan menghalangi orang-orang yang menjual agama ya. Nah, inilah orang-orang yang akan merusak citra Islam. Gara-gara dia nih orang nggak jadi masuk Islam. Oke. Nah, maka saya pernah datang ke rumah seorang Islam. Dia bilang, lu kalau benar-benar dakwanya cara Nabi Muhammad, kenapa nggak datang kepada orang kafir? Kalau misalnya saya balik, Pak Ustaz, kalau misalnya orang bukan Islam, tapi lebih Islam daripada Islam. Iya, itu yang saya bilang tadi. Ada kan? Ada. Banyak kan? Skandinavia, negara-negara di Eropa Barat, di Eropa Utara, di Eropa Timur semuanya menjalankan semua syariat Islam, tapi bukan Islam. Itu dok. Mereka tuh menjalankan apa yang diajarkan Islam. Mereka lebih Islami daripada negara Islam. Negara yang berbudaya Islam ya. Bahkan ada seorang peneliti mengatakan negara-negara Islami di dunia itu bukan negara yang mayoritas Muslim. Seperti Jepang ini semua adabnya mereka itu yang diajarkan Islam. Jadi nggak usah, mestinya orang Islam lebih Islami daripada mereka. Dan hari ini ternyata, mohon maaf dok ya, saya malu sebetulnya dokter baik ya, orang dokter bantu masjid, bantu ini semua. Saya melihat sebagian orang-orang Islam malah mencemooh. Kalau dia kan Islam sendiri, bukan membantu, malah menghalangi. Bukan menghalangi lagi, menghina, memfitnah. Ya, jadi saya nggak heran juga dok. Jadi dok, memang kayu ini dia terpotong, kampak yang motong, besi yang potong, tapi besi bisik sama pohon tadi, aku ini motong kamu atas bantuan temanmu juga. Ternyata gagang kampak itu kayu juga. Jadi kayu inilah yang digunakan untuk menghancurkan kayu. Jadi saya bilang ya oke lah, iman saya nggak bisa diganti. Saya yakin Allah itu satu, Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha memberi rezeki. Saya yakin yang berkuasa hanya Allah, tidak bisa diganggu-gugat. Ya, saya yakin Nabi Muhammad is the last messenger of Allah. Tapi urusan saya bersahabat dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, dengan orang Buddha, dengan itu jangan kau usik-usik. Karena saya tidak akan pernah mengusik agamamu, tak akan pernah menghina agama siapapun juga. Kalau kita dialog, boleh dialog. You talk 5 minutes, I talk 5 minutes. If you like, you follow me. If I like, I follow you. If you don't like, you go your way, I go my way. Tapi saya senang loh dengan Ustaz Dery. Saya itu justru mendapatkan gambaran Islam yang lebih luas. Ternyata kalau mendapatkan ilmu Islam dari mungkin dari ahlinya, dari yang benar-benar menjalankan Islam. Bagus, karena kan di sisi non-muslim pasti punya pandangan yang negatif tentang Islam kan, kayak gitu punya kan. Betul. Tapi justru dengan ketemu teman-teman saya waktu saya kuliah di negeri. Bayangin, saya Saprius SD, Saprius SMP, Saprius SMA, Saprius pindah ke negeri tiba-tiba. Teman-teman muslim terkejut, iya 99% muslim tiba-tiba kan. Sempat terkejut tiba-tiba ya ketemu dengan hijab kayak gitu punya kan, yang Saprius biasanya nggak pernah ketemu dengan hijab. Ternyata mereka lebih, mohon maaf, lebih baik daripada teman-teman saya menurut saya pada waktu saya sekolah dulu. Ternyata, tapi kan diceritakan kan seolah-olah Islam itu seperti apa ya. Begitu juga dengan yang saya lihat di luar sana kan, Islam itu seperti apa. Kan kita non-muslim, soalnya kan kita punya kayak perkumpulan. Tapi setelah kenal dengan Ustaz Dery, berdiskusi, berdialog,
dan bisa sharing ke masyarakat juga. Ternyata kan Islam tuh indah sekali, bagus sekali. Kalau nggak indah dok, nggak mungkin semua agama hidup damai di sini. Oke. Dan itu jadi tujuan kedua saya, kenapa saya nyumbang, karena jujur karena saya pengen orang lain ikut nyumbang. Iya, memang itu motivasi gitu. Di dokter dengan dokter menyumbang tuh akhirnya bergerak lah itu miskin. Ya, memang ya itu pintu terketuk hati orang. Saya sebetulnya 1 tahun kampanye sekali. Kan harusnya lebih sakit. Ya. Kalau misalnya saya aja nyumbang, masa kalian nggak nyumbang? Iya. Saya tadi bilang nomor 1 tadi saya karena saya mampu. Iya. Emang yang muslim mampu nggak banyak? Banyak. Yang kedua untuk motivasi ya, untuk motivasi orang. Ya. Iya kan banyak orang muslim juga yang sanggup, yang mampu. Iya lah, banyak. Ya kan kalau dokter Richard aja mampu, mau, Iya. kok kita kagak gitu punya kan? Seperti itu. Oh, dokter. Aku sering ngomong Ustaz Richard. Amin, mudah-mudahan. Tadi kita ngomong Ustaz Richard. Tapi boleh Pak Ustaz. Kalau misalnya suatu hari saya dapat hidayah, Amin ya Allah. terus saya menjalankan mendakwah kayak gitu punya. Ya sama saya nanti kita keliling. Boleh dong. Dr. Richard ini nih, Masya Allah ya. Ini kan negara-negara Indonesia merdeka nih. Indonesia merdeka, Pancasila, bebas memeluk agama apa saja yang kamu suka-suka. Jadi kadang-kadang gini dong, ada orang yang sudah sejak lama dia Islam sebetulnya, cuma dia nggak ngaku. Tapi aku nggak baik loh Pak Ustaz. Dari ingat loh. Dan ada orang yang sudah lama non-Muslim. Dia sebetulnya bukan di dalam Islam, tapi dia mengaku Islam. Musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Ini lebih berbahaya. Ini munafik namanya dok. Jadi munafik ini lebih berbahaya daripada orang yang terang-terangan menentang. Munafik ini dia mengaku iya baik bagus, tapi hatinya enggak. Oke. Munafik itu depan belakang beda. Oke. Ya. Nah, maka seperti teman yang baik itu seperti cermin. Kita senyum, dia senyum. Cermin. Dan teman yang jahat itu seperti duit, depan belakang beda. Depan belakangnya beda. Nah, jadi ketika melihat ketika lihat ini istri saya saksinya 2015 atau 2014 ya, saya pertama diundang hitam putih diundang sama Deddy Kobuzer. Terus saya bilang sama istri, ya ini orang baik banget. Saya bilang yakin dengan omongan nanti lama lagi dia masuk Islam. Benar masuk Islam. Siap Deddy. Ya Deddy kan waktu itu anak ketemu Gus Miftah di airport. Gus Miftah bilang mau rumah Deddy. Kenapa? Deddy mau syahadat. Saya bilang, wow, this is keputusan besar dalam hidupnya. Dan ternyata dia bukannya hancur dengan hidupnya, dia bukan dibenci sama orang Kristen juga, enggak, ada biasa aja. Iya. Jadi inilah Indonesia. Indonesia ini ada orang yang bolak-balik ganti-ganti agama, kawin sama orang ini ganti agama ini, ya. Tapi orang tetap aja oke gitu, nggak ada masalah gitu. Karena ada memang agama diakui banyak di Indonesia ini. Nah, jadi saya bilang termasuk Dr. Richard Lee pun saya bilang ya nggak lama lagi deh. Tapi saya takut Pak Ustaz. Gini takut apa? Yang saya takutin itu adalah belum saatnya. Bukan. Saya tahu diri. Saya ini tipe pemberontak. Saya ini nggak bisa diam kalau melihat sesuatu hal yang salah. Dari kecil saya ini orangnya kritis. Jadi kalau misalnya ada lihat sesuatu yang salah, jangan harap bisa tutup mulut saya. Jangan harap ya, kita perlu orang semacam itu. Iya, makanya cocok jadi orang Islam. Saya sudah coba untuk diam, bahkan semua keluarga saya tutup. Ada dua dalam Islam dong, amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf itu baik-baik ngomongnya. Nahi mungkar ini menghancurkan, melawan. Nah, nahi mungkar inilah yang sebetulnya ada di pribadinya Dr. Richard. Saya pun sebetulnya di sana. Makanya musiknya mental. Saya pemberontak. Saya ini paling nggak suka kalau ngeliat orang yang aneh-aneh. Saya teriak. Cuman dengan pakaian semacam ini, hasil lebih sedikit terkontrol. Itu aja. Saya takut bikin malu nanti. Ya, itu aja, doakan dan guys, ya doakan guys. Amin. Udah ribuan doa loh, masa satu doa nggak dikabulkan Allah. Tapi saya pengen. Bahkan ada juga yang komen. Saya doakan Ustaz Deddy juga masuk Kristen. Ada yang komen gitu kan. Terus saya bilang gitu. Karena aku posting di TikTok tuh yang podcast kita lagi makan masalah dokter pengen belajar, aku pengen belajar dulu ini semua. Terus ada yang komen tuh, saya bilang makasih doanya, kita adu doa yuk, siapa yang menang aku doakan kamu Islam, siapa yang menang doanya itu.
Saya terlalu luar biasa lah kalau jadi ustadz atau jadi pemuka agama. Ya, Dok. Jadi berkatnya aja yang kecil aja saya sudah bahagia banget. Dok. Diizinkan kasih berkat. Itu ya, ini bukan apa-apa ya, Dokter Richard orang baik. Ya, kalau ada orang membenci Dokter Richard, saya rasa salah nih. Harus ya siapapun lah yang berseberang dengan Dokter Richard. Alangkah baiknya makan pindang rame-rame kan, biar kenal lebih dekat. Saya awalnya dulu waktu lihat konten-konten pertama ya, Pertama siapa nih orang nih, cepat kali ngomongnya nih, berani kali nih bukan Dokter Richard. itu masalah skincare itu. Oh, saya skincare. Tapi ngikutin juga ya Allah. Ini kan masalah sederhana kecil aja, nggak usah diperbesar. Ini nasihat saya kepada siapa saja ya, masalah besar itu dikecilkan, yang kecil hilangkan. Jangan masalah kecil dibesarkan. Habis waktu kita ngurus itu. Yang selalu ya. Ya, habis waktu kita mengurus itu. Makanya banyak-banyak minta maaf. Banyak-banyak minta maaf kalau kita bersalah. Kalau kita salah kita minta maaf, itu biasa. Yang luar biasa itu orang salah kita minta maaf. Orang salah kita yang minta maaf. Itu yang luar biasa. Kalau kita salah kita minta maaf, itu hal wajar biasa itu. Yang luar biasa orang salah kita minta maaf. Kemudian pertimbangan hidayah juga. Mudah-mudahan nanti. Thank you Pak Ustadz, tapi enak ya pindangnya ya. Ini terbaik nih dok, ini terbaik banget dok. Oke, kita Masya makan Allah. es ya. Itu sangat Kita makan es dulu ya. Es bisa muat ya. Nasi. Thank you guys. Mudah-mudahan kalian dapat hidayah dari obrolan kami. Amin, Thank you. ya Allah. Ngobrol dengan Ustadz Dery ini selalu kalau dibiarin sampai 2 jam nih. ngobrol dengan Ustadz Dery ini selalu bisa kasih ilmu dengan kalian semua. Allah. Kan kalian harus lihat Ustadz Dery dakwah terus nih. Harus buat channel nih. Harus buat channel. Saya ada channel dok, cuman channel saya tuh nggak termaintenance dok. Kan bilang nih mau dikudeta editornya, tapi nggak mau dia. Hah? Tawarin. Atau saya buatin ini ya, studio ya. Allahu Akbar. Thank you guys. Bye. Assalamualaikum.